Oke, kamera roll, take and action. Mardia, oke, welcome to Rumah Curhat. Ini apa kabar nih Mardia? Baik. Boleh dong kenalan sama teman-teman dulu. Iya nih, kenalan Nama, dulu. umur, mungkin masih single kan bisa promosi. Bukan biro jodoh. Oh iya, Tapi nggak apa-apa. Bukan. Oke. Halo, nama aku Mardia. Umur naik 20 tahun. Naik 20 tahun, besok berarti bisa turun ya. Enggak gitu dong Pak. Mardia, dengar-dengar kerjaannya nih barista ya? Wah iya itu keren. Barista ya? Ya. Barista apa nih? Barista kopi? Emang adanya kopi doang ya? Nggak ada Iya teh? nggak ada. Barista Nggak kopi? ada. Barista kopi. Jarang loh ya barista cewek. Jarang. Itu gimana tuh? Awal mula bisa kepikiran untuk kerja jadi barista kopi gitu. Kenapa nggak jadi baris gitu kan? Mas Bibra dong Pak. Masih Kayak gitu. baris gitu. Awal mula jadi barista itu pertama karena apa ya? Nggak ada kerjaan lagi sih. Nggak ada Jadi kerjaan kayak lagi. belum ada panggilan masuk. Oh. Terus abang langsung nawarin, mau Kan nggak? nawarin abang. Abang. Abang ini cowok nih kan? Abang Ya, Bang. cowok. Kalau cewek Kan gua mau bukan pertegas. abang. Iya. Iya. Jadi abang tuh nawarin, mau gak jadi pertama sih jadi pelayan. Jadi pelayan. Oh, sebelum barista nih. Belum itu Tapi di kafe yang sama itu. Di kafe yang di sama. tempat kopi shop itu yang sama coffee itu. shop. Oke. Terus Terus awal abis itu tuh kayak pelayan berapa bulan? 1 bulan tuh jadi kayak cuma buat nganter-nganter tapi sekalian belajar gitu. nganter-nganter maksudnya Nganterin- waiters. ya waiters gitu Waiters, kan. iya, oke. Terus kayak belajar sambil ya udah nganterin ke sana gitu karena kerjaannya juga ya multi semua gitu ya. Oh jadi kalau nggak ada di Multi backup gitu ya. multi talenan. Multi. Oh, Talenta dong. talenta. Jadi kayak bikin kopi iya, nyeduh. Oh, jadi apa ya? Nge-backup ya. Nge-backup ya, Ada. awalnya nge-backup ya. Tapi itu otodidak apa otomotif? Awalnya Otodidak. ya awalnya itu sebenarnya nggak ada basic sama sekali. Nggak ada basic. Nggak ada basic sama Sama sekali tentang kopi itu nggak tahu sama sekali ya. nggak tahu sama sekali malah. Oke. Apa itu kopi, jenis-jenisnya kopi, atau Kopi itu hitam. Hebat loh ya bisa ngerti sekarang. iya karena ada proses-prosesnya. Proses. Oke. Jadi awal ada kesulitan nggak sih untuk mengenal jenis-jenis kopi gitu? Karena kan biasanya barista sih barista ya. Barista. Barista itu kan biasanya kan laki-laki pada umumnya kebanyakan. Iya, iya. Jarang banget sih gua temuin tuh kalau barista tuh Lebih- iya, cewek gitu kan. Lebih ke ininya tuh ke laki gitu Lebih ya, ke laki. cowok gitu. Karena kan pencinta kopi lebih ke dominannya laki-laki ya. dominan laki-laki. Dominan Mayoritas laki-laki, laki-laki. terus juga lebih umurnya juga pasti 20 Tahun ke atas. Atas, iya. Terus Kesulitannya? kesulitannya tuh ya pasti banyak. Ada kayak pertama tuh mengenalin kopi tuh dari manual brewing gitu. Manual. Manual. Oh, jadi kopi ada yang otomatis? Ada espresso Oh, itu tuh alatnya. alatnya ada otomatis, ada yang semi otomatis. Yang masih pakai manual, pakai tangan gitu loh. Kayak Oh, rock di press kan pakai tangan. Press gitu Iya. ya. Rock press kan pakai tangan, otomatis butuh tenaga dong. Hmm. Yang pakai mesin auto gitu. Mesin auto. Itu pernah nggak salah? Pernah nggak salah? Pastilah, setiap pembelajaran pasti ada salah. Terus sering juga dikomplain sama customer karena mungkin dari segi rasa, Beda dari ya? acidity-nya tuh nggak keluar atau kayak flavornya. Dari apa? Acidity-nya tuh ke ACDC. aseman. Acidity. Film. ACD. Beda. ACD. Itu ADC. Oh iya ya. Kayak gitu kesalahannya tuh. Oh, jadi itu dari apa? Itu kan kalau kopi ya itu ada. Kita jadi bahas kopi ya, tapi nggak apa-apa, seru juga. Seru. Jadi pengambilan itu butuh waktu berapa lama tuh? Karena kan kopi banyak jenisnya. Iya benar. Karena aku kan di kedai itu lebih ke manual. Ada juga yang espresso, jadi kayak latte art gitu kan, cappuccino, pokoknya yang art gitu, yang gambar-gambar gitu loh. Itu sebenarnya ada bagian-bagian tertentu. Oh, ada Jadi kayak bagian-bagian. aku lebih tertarik di manual, di kayak seduh per over gitu loh, kayak V60, Ah. terus Kalita gitu-gitulah pokoknya yang Pokoknya kita berdua nggak ngerti lah itu Ya. apa. Sama Ngantuk aja. sobat RMR mungkin ada yang ngerti gitu kan. Iya, kita nggak Jadi nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. manual gitu, aku tertariknya ke situ. Iya. Jadi kalau manual pakai kopling ya? Tahu nggak?
Capek, gue capek. Oke. Lanjut. Tapi udah nyampe ke tahap art nggak sih? Udah, itu bukan otomatis sih, harus mau Nggak nggak mau, ya. Mau nggak nggak mau. harus. Jadi karena keterpaksaan jadi harus bisa ya. Karena kan basicnya kan apa sih namanya juga barista ya, Iya. mencakup semuanya, entah itu latte art, yang artnya kah, yang manualnya kah, yang apa sih yang benar-benar harus ngerti tentang kopi kan. Kalau barista kan tingkatan akhir ya, Iya. dari proses-proses sebelumnya kayak ada yang roastery, ada panen, pasca panen, Iya. apa segala macem. Nah barista itu tuh tingkat akhirnya si kopinya itu diseduh. Jadi kalaupun rasanya yang nggak enak ataupun enak pun sebenarnya dari tangan barista. Oke, mau dibikin apa sih tuh kopi? Ini dengar-dengar pernah ikut kontes barista ya? Apa gimana tuh? Pernah lomba manual. Menang? V60. Enggak. Lo Nggak apa-apa. mantau jurinya Nggak orang apa-apa. dalam saingannya. Iya, Biasanya bener. gitu. Oke, kita masuk tema hal terberat dalam hidup. Jadi lah ya. Terberat dalam hidup. Dalam hidup. Apa sih? Berat. Tuh sebenarnya pas lulus SMA sih. Pas lulus SMA. Iya. Oke. Itu tuh paling 2019 aku lulus, itu tuh udah dapet ujian banget sih. Kayak apa ya namanya ya, dari pembentukan mental, dari kemandirian, kedewasaan, itu tuh 2019 tuh udah dibentukin banget. 2019 berarti pas lulus ya. Pas baru lulus SMA. Iya, pas Oke. baru lulus SMA, terus kebetulan juga adik aku juga lulus SD. Oke. Jadi berbarengan Jauh banget ya jaraknya. 6 tahun. Oke, terus? 6 tahun. Terus tuh kayak di bulan apa ya? Bulan puasa. Bulan puasa tuh kayak dikasih ujian banget, kayak tentang itu tentang kerjaan. Yang aku kan baru lulus gitu ya, fresh grad. Itu terus kayak dikasih kerjaan itu kayak dari cari kerjaan itu susah karena ijazah kan, ijazah juga belum keluar ya kak. Iya benar. Terus dari pengalaman kerja juga Belum ada. ya, waktu PKL juga pengalaman kerjanya tuh sedikit di sini. Berarti jurusan apa pas SMK? Berarti SMK ya? SMK Jurusan apa tuh? teknik komputer dan jaringan. Oh, oke. Terus Ya udah tuh kayak apa ya, di bulan puasa tuh kayak bener-bener down banget gitu loh. Pas ngamin berapa enggak, 1 minggu puasa tuh udah dikasih cobaan, mama sakit stroke kan, stroke-nya tuh udah bener-bener stroke berat, kayak dia semua badan tuh udah nggak bisa gerak sama sekali tuh. Iya. Karena sebelumnya emang udah pernah stroke ringan kan, di sebelah kiri apa kanan aku lupa. Terus yang paling di beratnya itu pas kemarin tuh tahun 2019, 2019. pas 1 minggu setelah puasa. 1 minggu setelah puasa. Itu stroke. Stroke berat. Oke. Habis itu kayak di rumah sakit tuh, ya udah di rumah sakit nemenin sampai dapat 2 minggu di rumah sakit, dan akhirnya tuh buat udahlah balik aja ke rumah. Di rumah dapet 3. Oh, rawat jalan berarti rawat ya? jalan tuh kayak bukannya nggak mampu sih, cuma kayak kasihan lah, maksudnya kayak kena ini kan, apa sih namanya tuh, Alat-alat ya? alat-alat kayak Iya, ring iya. gitu kan di badan tuh, kayak udah sakit banget. Terus mama juga udah nggak usah di rumah yang lebih enak kan ngumpulnya kan, jadi kayak nggak terlalu dibatasi waktu jenguk. Betul. Iya, betul. benar. Lebih enak kan, makanya banyak temen. Iya, betul. Karena di rumah Lebih terhibur. Iya, karena di rumah sakit tuh yang standby itu cuma aku, abang aku. Saya kalau misalnya saudara-saudara mau jenguk pun ya di jam besuk. Jam besok. Jadi akhirnya pulang, habis pulang tuh dapat 3 hari di rumah, udah kayak udah nggak bisa ngomong lah, apa segala macem tuh kayak bener-bener udah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma bisanya tuh ngegerakin mata doang, bola mata. Oh. Jadi udah Itu apa? kalau makan tuh disuapin gitu. Iya, itu pun nggak ditelan, cuma kayak nyangkut di lidah. Di lidah kayak cuma mangkap aja. Jadi terus makannya? Dari infusan. Oh, infus, cairan infus ya. Berarti Cairan. udah tergantung sama cairan infus ya. Iya, karena itu pun nyarinya susah. Entah, aku lupa. Pokoknya tuh cairan infusan itu kayak susah banget dicari pada saat itu. Entah kenapa. Kayak akhirnya ada salah satu mantri di daerah
maksudnya di kampung aku yang benar-benar dari mama waktu stroke ringan itu kayak di apa sih dirawat lah sama mantri ini, udah kayak dicari bungkusan, dicari apa segala macam alat yang buat masukin ke hidung gitu ya, oksigen. Iya sejenis oksigen terus masuknya tuh ke rongga mulut, itu yang akhirnya ya udah kayak emang udah waktunya kan, itu sih perberatan. Benar banget, iya sih. Luar biasa banget sih bisa ngadepin hal seperti itu di usia yang masih sangat Masih muda, iya. Buset. Luar biasa banget, jarang. Biasanya apa ya? Udah nyerah aja sih. Iya, banyak. Iya, pernah nggak sih gitu. ketemu di titik itu? Pernah. Di titik benar-benar frustasi, benar-benar wah hidup Down gue udah banget. hancur nih. Gue udah males nih ngapa-ngapain nih. Udah nyari kerjaan susah ditambah orang tua pada saat itu luar biasa lagi drop, sakit kan? Iya. Pernah waktu itu kayak apa ya? Jadi pas mama udah nggak ada sih hitungannya. Oh, pas udah nggak ada, Oke. itu baru kerasa banget kayak dulu kan kayak tergantungan banget nih sama Iya. mama, karena kalau sama ayah kan aku jarang ketemu, hampir 1 minggu sekali Iya. kan, karena jarak Iya. jauh. Terus deket sama mama tuh udah jadi satu kebiasaan aja, papa sama mama, papa sama mama gitu. Sampai tidur pun bareng sama mama. Padahal kita punya kamar masing-masing Iya. pada saat itu. Apa ya, jadi kayak Nggak ada mama. udah iya udah kayak mikir tuh di kamar tuh kayak iya udah nggak ada mama ya, udah sepi kayak pas bangun tidur pun yang aku panggil tuh bukan ngecek HP ataupun apapun itulah, pokoknya pas aku bangun tidur tuh langsung gini dulu kayak oh iya gitu. Oh pernah kayak gitu ya? Nah. Itu rasanya pasti langsung Down banget sih. Ini tuh aku langsung kayak nangis sih enggak, cuma kayak lebih kayak oh iya berarti harus dijaga lagi, kayak rasa sedih sih, enggak nangis pun udah capek gitu, udah hari capek banget udah nangis. Aku pernah waktu dia udah nggak ada, aku sama yang lain ke rumahnya gitu kan. Maksudnya kita di sini tuh khawatir takut karena dia sendiri ya di rumahnya, jadi kita ke rumahnya sekarang gitu kan. Ke rumahnya ya begitu, maksudnya mukanya apa ya, nangis enggak tapi kelihatan ya, kelihatan lah murungnya gitu pasti. Terpukulnya gitu. Kayak diajak ngobrol cuma enggak gitu. Dan yang paling berasa banget ketika sosok seorang ibu udah nggak ada itu seperti apa? Yang paling berasa omelannya sih. Omelan ya, kangenin ya. Iya, karena yang paling berasa udah kejadiannya kayak waktu itu kejadiannya tuh kayak kita habis pulang pulang sekolah, latihan, nah main nih di rumah Kak Nadil, posisinya lagi hujan, lebat banget, terus sinyal tuh susah karena ya emang kartunya juga kan, kartunya juga, sinyalnya juga nggak ada. Jadi dia kayak kita tuh aku sama anak-anak tuh pulang tuh hampir jam 9 atau setengah 10 gitu, dan mama tuh udah Setengah 10 malam? Setengah 10 malam. Itu ngadep kemana tuh? Di rumah kan? Oh, di rumah. Karena kan kita hujan. Ya saya hujan, Ya, terus ngerumpi juga lah ya. Biasa Masih tempo. makan mie gitu kan, ngobrol-ngobrol sampai pas lihat udah setengah 10 nih. Akhirnya Tapi mie-nya habis. habis lontong malah. Gak penting banget, ngapain dijawab oke lah. Maaf, itu kan lagi ngeblank ya, jadi mie-nya rada spesial. Oke, terus. Terus habis itu tuh kayak ya udah mama telepon, HP tuh nggak apa sih namanya, nggak aktif nih anak nih di telepon, coba di telepon saudara. Akhirnya saudara nyariin nyariin sampai ke sekolah dan mama sekolah malam-malam. iya, dan mama pun taunya kalau aku pulangnya telat pasti latihan di sekolah. Dikiranya main jelangkung di sekolah kali ya. Latihan dance itu Pak. Iya, waktu lagi itu latihan dance. Ngumpet-ngumpet berarti kan waktu itu? Latihan dancing ngumpet-ngumpet? Enggak, kalau sama mama tuh frontal aja. Oh, open aja ya? Open aja gitu loh. Nggak ngumpet-ngumpet kan? Kalau sama ayah iya ngumpet-ngumpet. Ini nyindir cerita saya. Enggak, negasin doang. Iya, benar-benar. Terus? Kira nyindir saya loh. Kalau sama ayah iya ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet.
Terus ya udah telepon sampai telepon guru, telepon Oh semuanya guru diteleponin? enggak, wali kelas Teleponin. diteleponin. Enggak, dia udah pulang kok dari jam Tukang bakso langganan diteleponin nggak? Aku waktu itu Oh enggak punya bakso langganan, kira biasanya kan kalau ciwi-ciwi itu kan Iya. punya bakso langganan. Ada kelas Enggak 11. semua sih Pak, Oh, iya. enggak semua. Oke, terus? Terus ya udah kayak diteleponin pas pulang tuh kamu udah posisi udah nangis gitu. Udah khawatir lah, Udah nangis khawatir karena kayak khawatir, wajar anak Iya, perempuan. ngomongnya kayak oh emang nggak ada yang sayang sama mama gitu, Pasti. nggak ada yang sayang sama mama. Pasti, pas semua ibu juga kayak gitu. Kalau lagi sedih pasti kayak nih anak mama masa nggak ada yang sayang sama mama gitu kan. Lebih khawatir, tapi yang dikhawatirin malah sama Belum seneng, iya biasa. di situ. Ya tapi itu Iya. karena orang tua khawatir ya, wajar. Terus ada aku yang baru balik mondok, baru balik ngaji itu kayak langsung kayak kenapa gitu. Jadi kayak teteh sih jadi iki kan yang diomelin juga. Oh jadi kena. Jadi kena bosnya. juga karena Semua sih, semua ya. iya, jadi kayak ben. Nah, itu kan dari segi ketika berasa banget jadi ya ketika udah nggak ada sosok seorang ibu tuh hal-hal justru yang pada saat itu beliau masih ada, hal menurut kita mungkin nyebelin, tapi ketika udah nggak ada itu justru malah ngangenin ya. Jadi Omelannya malah- termasuk. Malah kan? Omelannya, ya, Omelannya omelan termasuk. termasuk. Nah, dari segi pekerjaan di barista ini itu kan kebanyakan pasti masuk masuk sore, pulangnya malam gitu ya. Ada gunjingan negatif nggak sih, entah dari teman, dari tetangga, dari keluarga? Biasanya kan gitu ya kalau cewek pulang malam. Nah, "Ini apalagi kerja di ini, kafe, ini, pulang ini, malam ini." barista, pernah nggak sih terlintas gitu? Kalau omongan bilang kayak gitu pasti ada sih dari tetangga, lebih ke tetangga. Tetangga ya, Karena emang mulut cewek, tetangga lebih kan. jahat daripada sinetron, Iya. kisah nyata. Biasa mulut-mulut Iya. tetangga ya. Ya, terus Terus habis itu tuh kayak apa ya, karena pulang malam terus Ah. juga kayak udah nggak ada orang tua nih anak, masa pulangnya nah itu, jadi kan image karena udah orang tua mentang-mentang udah nggak ada, terus Iya. image kita langsung bad banget gitu kan. Oke. karena Bebas nih nggak ada orang tua. Iya. karena aku juga tinggalnya sekarang sama abang sama kakak gitu ya, jadi kayak ih kakaknya kayaknya nggak ngurusin gitu, pasti diomongin dari belakang pasti. Cuma kayak udahlah tutupin aja. Betul. Menutup mulut orang lain, kita hanya memiliki dua tangan untuk menutup mulut banyak orang lain. Jadi kita sumpel-sumpelin aja satu-satu. Nggak gitu. Tapi cuekin aja. Yang penting Kalau gitu berantem. lu kan berjalan pada hal yang positif. Lu di sini mencari nafkah, lu di sini bekerja dengan jalur yang halal ya. Benar. Bisa oke lah, nggak masalah. Iya, udah nggak perlu peduli sama omongan-omongan kayak gitu mah, nggak perlu peduli. Jalanin Kan aja. yang kerja dirimu ya Orang lain kan, hanya dapat duit bisa juga menilai. dirimu ya kan, Betul. udah biarin aja, cuek aja. Cuek, benar, cuek aja. Nah, untuk sekedar sedikit motivasi dan sentuhan tips-tips untuk teman-teman rumah curhat, apa sih untuk dari kisah perjalanan yang berat ini, dari masih muda ditinggal orang tua dan benar-benar harus bekerja keras, ditambah dengan kondisi yang saat ini cari pekerjaan itu nggak gampang banget gitu, dan banyak ya sekarang nggak usah kan yang ibaratnya ijazahnya tinggi gitu kan, apalagi yang dengan ijazahnya ibaratnya kayak cuma SMK, yang kuliah aja kadang masih susah nyari Bener kerja. banget. Keras banget nih kehidupan sekarang kan. Itu gimana sampai bisa sekuat ini dan setegar ini? Caranya gimana sih? Apalagi nih kabarnya ya, ayah juga udah nggak ada ya. Iya. Ya, wah itu Oh jadi dua-duanya. dua-duanya udah nggak ada. Udah nggak ada. Bener-bener Beda. kayak Beda 1 tahun sih. yang Beda 1 tahun. wanita paling kuat lah yang pernah aku kenal, serius. Iya. Karena kamu Luar muda, biasa lebih loh. muda dari aku loh. Anak serius. berapa? Kalau kehitungan dari yang kandung sih pasti. Satu-satunya? Akan ada Oh, adik. oh ada adik. Oh anak pertama. Ya anak pertama wajar sih, jiwanya pasti lebih tegar. Nah itu apa yang bisa membuat sampai ke saat ini, sampai sekarang bisa bertahan? Karena punya tanggung jawab. Ada. Merasa punya tanggung jawab seorang adik. Terus juga tanggung jawab aku kayak apa ya, abang sih. Aku kan sama abang-abang aku walaupun mereka bukan sekandung gitu ya, cuma beda ayah gitu. Tapi kan kita satu rahim. Betul. Kayak punya aja rasa tanggung jawab di pundak tuh kayak, oh gue punya abang nih, gue punya gue punya orang yang udah kasih gue kepercayaan penuh sama diri gue, masa gue jadi gini aja, kayak cuma sebatas gini aja gitu loh, jadi Iya, kayak diem di benar. rumah atau ngapain gitu kan. Aku ngerasa kayak punya tanggung jawab lebih aja sih.
dari adik, Hebat dari ya. kakak, dari keluarga. Jadi bertahan sampai saat ini karena merasa mempunyai tanggung jawab yang Sama luar biasa. keluarga gitu ya, tanggung jawab sama keluarga.